Pemirsa Target News TV, tim media temukan kandang ayam BUMDes kosong, mantan bendahara mengaku tak difungsikan. Pengelolaan dana BUMDes Gedung Ketapang diminta transparan. Lampung Utara, tim media yang menjalankan fungsi sosial kontrol melakukan penelusuran ke Desa Gedung Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara, pada Rabu, 5 Agustus 2026, guna menghimpun informasi dan melakukan konfirmasi terkait pengelolaan anggaran badan usaha milik desa, BUMDes. Khususnya dana penyertaan modal usaha yang bersumber dari keuangan negara. Penelusuran dilakukan sebagai bagian dari pengawasan publik terhadap pengelolaan dana desa agar dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai badan usaha milik desa, BUMDes memiliki struktur organisasi yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara yang masing-masing memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan administrasi maupun keuangan. Dalam upaya memperoleh keterangan langsung dari pengelola BUMDes, tim media mendatangi kediaman Ketua BUMDes Gedung Ketapang, Supri. Namun, yang bersangkutan tidak berada di tempat sehingga konfirmasi belum dapat dilakukan. Tim kemudian meminta izin untuk melihat lokasi kandang ayam potong yang disebut sebagai salah satu unit usaha BUMDes. Saat berada di lokasi, tim mendokumentasikan kondisi kandang yang tampak kosong dan tidak menemukan satu ekor ayam pun di dalamnya. Temuan tersebut menjadi bagian dari hasil observasi lapangan yang selanjutnya memerlukan penjelasan resmi dari pengelola BUMDes mengenai perkembangan usaha tersebut. Dalam penelusuran yang sama, tim media juga menemui Nisar, yang mengaku sebagai mantan bendahara BUMDes Desa Gedung Ketapang. Kepada wartawan, ia menyampaikan bahwa dirinya telah mengundurkan diri dari jabatan bendahara karena merasa tidak lagi dilibatkan dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Saya sudah mengundurkan diri dan sudah menyampaikan kepada Pak Lurah. Semua berkas dan data BUMDes sudah saya serahkan kepada salah satu perangkat desa, Iwan Kartubi, ujarnya. Menurut Nisar, dana penyertaan modal pada tahap awal digunakan untuk usaha ayam potong. Namun, usaha tersebut disebut mengalami kerugian. Ia juga mengaku mengetahui adanya 2 kali pencairan dana BUMDes, yakni sekitar 60 juta rupiah pada tahap pertama dan sekitar 70 juta rupiah pada tahap berikutnya, sehingga total dana yang dicairkan diperkirakan mencapai lebih dari 110 juta rupiah. Meski demikian, ia mengaku hanya diminta mengambil dana di BAN, sedangkan setelah pencairan, pengelolaan dana berada di tangan pihak lain. Saya hanya mengambil uang di BAN. Setelah itu uang dipegang mereka. Tahap pertama dipegang ketua. Untuk tahap kedua katanya mau buka usaha jagung, tapi saya tidak pernah melihat lahannya di mana. Saya juga tidak tahu uangnya dipakai untuk apa. Karena itu saya memilih mengundurkan diri, ungkapnya. Sebagai mantan bendahara, Nisar menilai dirinya semestinya mengetahui seluruh proses penggunaan anggaran, mulai dari pembelian bibit, pakan, pupuk, sewa lahan, hingga seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Namun menurut pengakuannya, hal tersebut tidak pernah dilibatkan kepadanya. Ia juga menyatakan belum mengetahui adanya laporan pertanggungjawaban maupun hasil usaha yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah desa maupun masyarakat. Keterangan narasumber tersebut menjadi perhatian tim media. Apabila benar bendahara tidak dilibatkan dalam proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, maka kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi dalam tata kelola BUMDes. Selain itu, kondisi kandang ayam yang ditemukan kosong saat penelusuran lapangan juga menimbulkan pertanyaan publik mengenai keberlanjutan usaha yang sebelumnya dibiayai melalui penyertaan modal BUMDes. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan resmi dari pengurus BUMDes agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak menimbulkan spekulasi. Tim media mendorong pemerintah Desa Gedung Ketapang, pengurus BUMDes, kecamatan, serta instansi pengawas terkait untuk melakukan klarifikasi dan membuka data pengelolaan anggaran kepada publik sesuai ketentuan yang berlaku. Transparansi merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Media juga memberikan ruang hak jawab kepada Ketua BUMDes Supri, pemerintah Desa Gedung Ketapang, maupun pihak-pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi atas seluruh informasi yang berkembang. Dengan demikian, pemberitaan tetap berimbang serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan asas praduga tak bersalah. Apabila di kemudian hari hasil audit atau pemeriksaan oleh aparat pengawas maupun aparat penegak hukum menemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelolaan dana BUMDes, maka penanganannya sepenuhnya menjadi kewenangan institusi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari Desa Gedung Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Bangsawan Ari. Target News TV melaporkan.
Terus setahu Bapak nih sebelum sekarang sudah resmi mengundurkan diri atau belum? Pokoknya saya udah waktu dari kunjungan tanggal berapa itu yang terakhir, kunjungan dari kantor camat. Nah, setelah dari kunjungan dari kantor camat itu saya emang udah mengundurkan diri. Nah, saya udah ngomong sama Pak Lurah, saya mengundurkan diri. Nah, setelah 3 hari dari situ, saya ngasih data Bumdes sama Iwan Kartubi. Iwan Kartubi selaku apa, Pak? Apa ya kalau di desa itu, pokoknya yang dia ngurusin di kecamatan segala macam itu dia semua. Pendamping desa. Iya. Nah, jadi tentunya gini ya, Pak. Dana Bumdes ini di sini berarti sudah berjalan atau tidak? Setahu Bapak saat kebenaran. Nah, kalau yang lewat Pak ya masih apa? Dipegang Mas Supri itu dulu masuknya ke ayam potong. Ayam potong. Ya, ayam potong itu udah berjalan sekali. Nah, udah berjalan sekali itu nggak tahu bagaimana ceritanya mundur karena rugi. Nah, setelah dari mundur rugi itu untuk saya yang untuk kedua ngambil uang kedua ini, ya sebenarnya saya ini bendahara itu kayak mana Pak ya? Tidak difungsikan atau bukan? Saya ini kayak tidak difungsikan. Sebabnya kenapa tidak difungsikan? Saya cuma ngambil uang di bank. Setelah saya ngambil uang di bank, uang itu dipegang mereka. Siapa yang megang, Pak? Itu dulu. Kalau yang pertama apa itu Mas Supri. Mas Supri selaku ketua ya? Ya ketua. Sekretarisnya siapa, Pak? Nah itu